Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna anfusina tarfata 'ain. Amma ba'd. Para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dalam majelis ini dari kajian kita dari kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati, dan pembahasan kita masih pada bab yang berkaitan dengan ba'dul qawaid fi manhajis salaf, beberapa kaidah di dalam manhaj salaf. Kita masih pada kaidah yang pertama, yaitu qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaidah dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar. Kita sudah sebutkan apa itu ma'ruf, apa itu munkar. Kita sudah jelaskan ya semuanya. Kita ulangi, ma'ruf yaitu jami'ut ta'at, segala macam bentuk ketaatan. Wa a'dhamu dzalik, dan yang paling utama dari ketaatan itu adalah ibadatullahi wahda la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah semata dan tidak kita mempersekutukannya. Wa ikhlasul ibadatillah, dan mengikhlaskan niat kita dalam kita beribadah kepada Allah. Itu ma'ruf ya yang paling besar. Sedangkan yang dimaksud dengan mungkar sebagaimana kata Syekh di sini, huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasul, yaitu segala hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Fajami'ul ma'asi, segala macam bentuk kemaksiatan, wal bid'ah, kebid'ahan, wa a'dhamul munkar, dan seburuk-buruk kemungkaran itu adalah asyirku billah, kita berbuat syirik kepada Allah. Jadi kalau semulia-mulianya ma'ruf itu adalah bertauhid, maka semungkar-mungkarnya satu kemungkaran itu adalah perbuatan syirik. Demikian pula kebid'ahan, ini merupakan bentuk kemungkaran. Dan kita sudah sebutkan beberapa dalil yang dibawakan oleh penulis di sini tentang kaidah ini, di antaranya surat Ali Imran ayat 104. Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kalian dari umat ini yang menyeru kepada yang baik dan mencegah dan menyeru manusia kepada yang ma'ruf, serta melarang mereka dari segala macam bentuk perbuatan mungkar. Karena mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Perhatikan ayat ini. Jadi Allah mengikat keberuntungan satu kaum itu ketika di tengah kaum tersebut berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika kaum itu tidak meletakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka kaum tersebut dijauhi dari atau dijauhkan dari yang namanya kebaikan.
keberuntungan. Nah, itulah pentingnya seorang memperhatikan masalah amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah, di tempat bekerja, dalam pertemanan, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena ini cara kita untuk mendatangkan al-falah, yaitu kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, banyak kejayaan-kejayaan di masa lalu. Kenapa bisa hancur? Salah satu sebabnya karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karenanya ikhwan, kalau kepingin agama Islam ini kembali berjaya sebagaimana sedia kala, maka tidak ada cara yang terbaik kecuali dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mencegah manusia dari kesyirikan dan mengajak mereka kepada tauhid. Mencegah manusia dari kebid'ahan dalam urusan agama dan mengajak mereka untuk menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Penting. Karena kalau ini hilang, ini pilar yang penting. Maka runtuhlah agama itu. Makanya para ulama mengatakan sesungguhnya agama Islam itu diantaranya dibangun di atas pilar amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Apa kata penulis di sini? Berkata penulis Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi, semoga Allah Ta'ala menjaga beliau. Beliau mengatakan, summa man amara wa naha, kemudian orang-orang yang mengajak dan melarang dari satu urusan, fala budda an yu'dha fil adat, maka dia itu pasti akan diintimidasi, disakiti. Orang ngajak kepada kebaikan itu pasti akan disakiti. Dia pasti akan merasakan yang namanya gangguan. Tidak ada ceritanya orang dakwah kepada kebaikan itu kemudian dia mulus-mulus saja. Tidak ada. Kalau ada manusia yang mengajak kepada kebaikan dia berjalan mulus, maka tentu yang pertama kali merasakan itu para nabi dan nyatanya coba lihat. Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai beliau itu pernah dijadikan sebagai sayembara dengan nilai 100 ekor onta bagi yang mendapati Muhammad hidup atau mati. Dihargai Nabi SAW itu dengan 100 ekor onta. Akhirnya para penduduk Mekah pada waktu itu kan nyari Nabi SAW. Sampai Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Nabi SAW dalam Gua Thaur itu merasa ketakutan. Kalau sekiranya mereka mendapati Nabi SAW dan membawa beliau kepada orang-orang Quraisy. Lihat Nabi kita tuh. Antum lihat bagaimana perjalanan Nabi, sirah Nabi SAW dalam berdakwah. Belum ke Taif. Belum lagi para sahabat yang berhijrah ke Habasyah 2 kali. Mereka dicoba untuk dikembalikan ke Mekah. Belum ketika mereka ingin berhijrah ke Medina. Banyak sekali rintangannya. Sesampai di Medina ternyata ujiannya pun tetap ada. Ada orang Yahudi. Terjadi peperangan-peperangan. Jadi kalau kita katakan orang mengajak kepada kebaikan itu tidak ada yang akan mencaci maki, mencela, maka perlu dipertanyakan tuh kebaikan seperti apa yang dia ajarkan. Karena kalau kebaikan itu berstandarisasikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti kita akan diuji dan merasakan yang namanya gangguan dari orang-orang yang tidak suka kepada kita. Pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti. Sederhana saja. Ya, ketika kita memulai untuk menghidupkan salah satu sunnah Nabi, memelihara jenggot dengan niat menghidupkan sunnah, mulai itu, si paling ustadz, gitu kan? Si paling alim, gitu kan? Si paling, kan gitu. Itu bentuk intimidasi loh itu, meskipun sifatnya secara verbal ya, tapi kan bentuk intimidasi, menyakiti dalam bentuk ucapan.
Ada wanita yang berusaha untuk menjaga dirinya dengan menutup auratnya, menggunakan pakaian-pakaian yang menutup auratnya. Dikatakan, wah ini wanita nggak cantik. Dikatakan punya banyak cacat. Dikatakan apa, ninja lah. Ninja Hattori. Mendaki gunung, melewati lembah, sungai mengalir indah. Kan gitu kan. Subhanallah. Banyak tuh cacian makian seperti itu. Banyak ikhwan. Dan itulah konsekuensi dari kita mengikuti sunnah. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kebenaran itu ditolong, tapi dibalik ditolongnya kebenaran itu ada ujian. Pasti diuji. Tak mungkin gak diuji. Pasti diuji sama Allah. Ketika antum berusaha untuk menolong agama Allah, menolong sunnah Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah yang mulai ditinggalkan, di saat itulah antum harus siap untuk menerima segala konsekuensinya. Dan di saat itu antum harus sadar, tidak ada orang yang berusaha untuk menghidupkan kebaikan dan kebenaran, melainkan pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu. Kata beliau, fa'alaihi an yasbir, maka hendaklah kalian bersabar, wa yahlim, sudah menyikapi semua itu dengan kelembutan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman pada ayat yang ke-17, wa'mur bil ma'ruf, perintahkan manusia kepada kebaikan, wanha 'anil munkar, larang mereka dari yang namanya kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak. Apa maksudnya? Bersabarlah atas apa yang akan menimpa dirimu dari apa yang kau lakukan di depan. Makanya perhatikan ayat itu. Kalimat wau di situ, sebagian para ulama menyebutkan, ulama bahasa menyebutkan wau di situ, wasbir itu bukan wau artinya dan. Tapi wau di situ artinya adalah summa, kemudian. Itu menunjukkan sebuah konsekuensi. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, kemudian dia disuruh bersabar karena konsekuensinya pasti harus diuji, kan begitu. Ya. Summa asbir, kemudian bersabarlah. Makanya perlu memahami agama Al-Quran itu dengan kaidah tafsir yang benar. Dan salah satu dari kaidah tafsir itu kaidah bahasa, ada kaidah bahasanya. Tidak semua wawu di dalam Al-Quran itu bermakna dan. Tetapi wawu itu bisa bermakna kemudian, summa. Yang mana itu perbuatan yang harus dilakukan setelahnya. Summa itu adalah satu perbuatan yang harus dilakukan atas konsekuensi dari yang dilakukan sebelumnya. Itu summa. Ya. Disuruh sabar. Karena nggak ada cara yang lain coba. Kecuali bersabar. Inna dzalika min azmil umur. Karena sesungguhnya yang demikian itu ya, merupakan konsekuensi dari segala urusan. Baik. Nah, ini perhatikan ayat ini. Ini ayat, ini nasihat Luqman kepada anaknya. Ketika Luqman menyuruh anaknya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan Luqman mengatakan, ya sudah nak. Dan Luqman memanggil dengan panggilan yang sangat indah, ya bunayya, wahai putraku yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan cinta, dipanggil. Kamu ajak manusia kepada kebaikan, kamu cegah mereka dari keburukan. Kemudian setelah itu nak sabar terhadap apa-apa yang akan menimpa diri. Karena tidak semua orang akan mengikuti kita, pasti akan ada orang yang tidak senang dengan apa yang kita sampaikan. Tidak semua orang akan menjadi koalisi, tapi pasti akan ada orang yang menjadi oposisi. Hidup di dunia ini antum berada di antara dua kutub, koalisi atau oposisi. Pasti akan ada yang seperti itu. Baik, kemudian wa qala aidan, dan dikatakan juga wal wajib ala al-amir bil ma'ruf,
wan nahi 'anil munkar. Dan kewajiban bagi orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran an yakuna amruhu wa nahyuhu lillah. Hendaklah perintah dan larangan yang dia keluarkan itu karena Allah. Jadi ngajak itu karena Allah, bukan karena terlihat eksistensi, ingin memperlihatkan eksistensi dia sebagai seorang yang suka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wallah, orang-orang seperti ini jemaah tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sedikit. Karena ada orang itu, dia senang ngajak orang kepada kebaikan, suka menasihati orang supaya dia terlihat eksis dalam kebenaran, dalam masalah memberikan nasihat. Ada orang-orang seperti itu. Maka alangkah sangat ruginya Anda kalau niat seperti itu. Sudah waktu habis, tidak dapat apa-apa. Nah, itulah salah satu penafsiran para ulama ketika mereka mengatakan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah. Ada orang-orang yang di dunia ini dia bersusah payah, dia berletih, bersusah payah, lelah letih ngajak orang pada kebaikan, ngajak orang untuk meninggalkan kemungkaran. Tapi niatnya tidak tulus. Tapi justru di hari kiamat dia tidak mendapatkan apa. Nggak dapat apa-apa dia. Karena niat dia itu bukan karena Allah, tapi karena selain. Saya sering saya ingatkan kepada antum semua. Belajarlah untuk ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala. Semua karena Allah. Sesuatu yang karena Allah Ta'ala itu pasti indah. Sesuatu yang karena Allah Ta'ala itu pasti dia mulia. Sebaliknya, kebaikan yang dibungkus dengan niat-niat duniawi, dengan tendensi-tendensi duniawi, itu tidak akan pernah bertahan. Ibaratkan dia adalah sebuah fata morgana. Terlihat indah dari kejauhan, tapi pada hakikatnya dia dari jauh, masya Allah, indah. Tapi ketika didekati, ternyata tidak ada. PHP. PHP itu apa sih? Pemberi harapan pasti. Oh, salah ya? Pemberi harapan palsu. Baik. Wa qasduhu ta'atullah. Dan niat dia di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah bentuk ketaatan dia kepada Allah. Karena ingat ikhwan, amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah. Ibadah. Ya, itu ibadah. Maka ibadah itu harus karena Allah. Niatkan karena Allah. Niatkan untuk beribadah kepada Allah. Wa an yakuna maqsuduhu salahal ma'mur. Dan tujuan kita melakukan hal tersebut adalah untuk kita memperbaiki mereka-mereka yang berada di atas kekeliruan. Wa iqamatil hujjah alaihi. Sebagai bentuk kita menegakkan hujjah kepadanya. Wa alla yakunu maqsuduhu talabar ri'asah. Dan bukan tujuan dia untuk melakukan amar ma'ruf mencari satu positioning yang tinggi di tengah masyarakat. Bukan. Tapi benar-benar untuk dia itu meninggikan kalimat Allah. Autang kusu goirih atau autang kusu goiroh, atau tujuan dia adalah untuk menjatuhkan harga diri orang. Tidak boleh. Maka ikhlaskan niat ketika kita itu memberikan amar ma'ruf nahi munkar karena Allah pasti akan membalas. Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik. Kemudian saya mengatakan di sini, wa aslud dini, dan adapun asas dari agama ini atau pokok dari agama ini, an yakuna al-hubbu lillah, hendaklah engkau mencintai karena Allah. Cinta saudara kita karena Allah. Bukan cinta karena dia hal-hal yang lainnya. Bukan. Cinta saudara karena Allah karena dia taat.
Kita cinta kepada dia karena dia orang soleh. Jangan Anda cinta kepada dia karena dia ini, wong sugih. Nanti bisa pinjam uang. Oh ini orang penting. Nanti bisa ya dikit-dikit minta proyek lah gitu kan. Pertemanan dan mencintai saudara seperti itu, ikhwan, saya katakan itu adalah perkara yang akan rusak dengan berjalannya waktu. Rusak dengan berjalannya waktu. Rusak dengan berjalannya waktu. Banyak pertemanan seperti ini. Pertemanan yang disebabkan karena urusan dunia. Sering kita dapati. Rusak di tengah jalan. Karena Allah tidak menjaga. Makanya penting mencintai saudara karena Allah. Wal bughdu fillah, wal bughdu lillah. Demikian pula kita membenci saudara kita karena Allah. Wal mualatu fillah. Kita menolong dia karena Allah. Wal muadatu fillah. Dan kita memusuhi dia karena Allah. Wal ibadah lillah. Beribadahlah karena Allah. Wal isti'ana billah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wal khaufu minallah. Takut kepada Allah. Wal raja minallah. Berharap kepada Allah. Wal ata' lillah. Memberi kepada orang lain karena Allah. Jangan memberi karena ingin dikatakan dermawan. Karena banyak orang-orang yang dia itu memberi karena ingin dikatakan sebagai orang dermawan. Tidak boleh. Dan Allah sudah tegaskan itu dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Insan. Pada ayat yang ke-9. Innama nut'imukum liwajihillah la nuridu minkum jaza'an wala syukur. Memberi itu sudah karena Allah. Tidak perlu dikatakan dermawan. Tidak perlu dikatakan A, B, C, D. Tidak perlu. Pujian manusia, validasi manusia kepada antum. Itu tidak memberikan apa-apa. Tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun. Tidak mendatangkan kebaikan sedikit pun kepada diri antum. Yang ada justru antum akan ujub, akan bangga, akan sombong dengan apa yang antum sudah lakukan. Tapi sebaliknya, memberi karena Allah, tidak berharap apa-apa dari manusia, tidak berharap hanya meskipun itu sebuah pujian. Sebuah pujian, maka saya katakan demikianlah cara kita untuk menjadi orang yang tawadhu dan ikhlas dalam setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Baik, kita lanjut aja. Wal man'u lillah, tidak memberi juga karena Allah. Kadang ada orang itu ya, dia memberi karena ingin balas temannya. Mana contohnya? Temannya nggak ngajak dia tuh ditraktir kopi misalkan. Akhirnya dia ngajak teman yang lain, kecuali dia tok. Loh, kenapa kamu nggak ngajak? Mending nggak ngajak aku. Kita balas. Ya akhi, nak saya tahu ya. Membalas keburukan dengan keburukan itu bukan sikap Ahlus Sunnah. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan itulah yang terbaik. Karena sama halnya dengan kita sedang ngajarin dia bagaimana caranya kita bermuamalah. Kecuali kalau dia tidak tahu diri. Balaslah dengan kebaikan. Justru di saat antum tidak dikasih, antum kasih. Di saat antum tidak diberi, antum beri. Antum sedang melawan ego di situ. Justru orang dewasa itu begitu. Bukan kemudian membalas. Kalau antum membalas, tidak memberi dengan tidak memberi. Apa bedanya antum sama anak SD? Dia anak SD gitu. Anak TK. Ngaji, Ahlus Sunnah. Ikut pengajian, ikut kajian manhaj pula. Di Toibah pula. Sudah gitu, nggak diajak, balas nggak ngajak. Ya. Repot. Berarti itu nggak lulus manhaj itu, nggak lulus akidah. Belajar lagi lah. Ya, begitu Ahlus Sunnah. Antum tidak memberi, antum kasih. 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 Antum tidak memberi, antum kas
Ahlussunnah tidak begitu. Belajar dari sikap Nabi SAW. Nabi disakiti, diintimidasi. Nabi tidak pernah membalas tuh. Bahkan membalas dengan elegan sekali. Didoakan. Bayangkan loh, setelah dilempar, disakiti, berdarah, gigi copot, tumit berdarah, giliran punya kesempatan membalas, Nabi hanya katakan, aku doakan mereka supaya mereka itu keluar dari tulang rusuk mereka, orang-orang yang akan beribadah kepada tingkat kedewasaan yang sempurna. Ahlussunnah gitu. Paham ya? Kita lanjutkan. Wa hadza innama yakunu bi mutaba'ati Rasulillah alladhi amarahu amarallah. Dan yang demikian itu dengan kita mengikuti Rasul, karena apa yang diperintahkan Rasul itu sama dengan diperintahkan Allah. Wa nahahu nahallah, dan perkara yang dilarang oleh Rasul itulah perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa mu'adatuhu wa mu'adatullah, dan perkara yang dibenci oleh Nabi SAW itulah perkara yang dibenci oleh Allah. Wa ta'atuhu wa ta'atur rasul, ta'atullah, mentaati Rasul itu pula bentuk ketaatan kepada Allah. Wa maksiatuhu maksiatur Rasul, maksiatullah, demikian pula bermaksiat kepada Rasul itu juga bentuk bermaksiat kepada Allah. Ila akhirih min kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah biikhtisar. Demikianlah pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah secara ringkas. Nah, sehingga dari sini ikhwan, bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu kaidah penting. Yang inilah yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah. Makanya perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang itu diantaranya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Coba lihat. Mereka kelompok-kelompok haroka itu, mereka punya standarisasi. Tahu standarisasi mereka apa? Nata'awanu fima tafaqna wa natadawaru fima ikhtalafna. Kita saling tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati, dan kita sering memberikan udzur dan toleransi dalam perkara yang kita perselisihkan. Nek berselisih ya weslah toleransi. Yang penting kita punya satu tujuan yang sama gitu loh, menegakkan Islam. Lo nggak bisa kalau perselisihan itu dalam ranah usul. Nih antum berselisih dalam ranah fikih misalkan, antum habis ruku langsung bersedekap lagi, habis ruku tidak bersedekap, ahlan wa sahlan, monggo, perselisihan yang diperbolehkan, hal yang ma'ruf di tengah ulama. Tapi kalau satunya nyembah kuburan, satunya itu ngajak kepada meninggalkan kuburan, ini difference, berbeda. Satunya ngajak kepada sunnah, satunya tidak. Yang satunya suruh taat sama pemerintah, yang satunya boleh berdemo. Usul. Tidak bisa kompromi. Nah, masalahnya mereka berkompromi dalam masalah-masalah seperti itu. Itu perkara tidak bisa dikompromikan. Itulah yang menjadi pembeda. Al-farqul azim baina ahli sunnah wa ahli al-ahwa. Perbedaan yang dasar dan besar antara ahli sunnah dengan ahlul bidah. Coba lihat. Ikhwanul muslimin. Mereka menganggap perjuangan dakwah itu melalui parlemen. Masuk parlemen mereka. Apa yang terjadi? Kesandung. Sandung apa? Antum loh yang ngomongnya. Sandung. Lihat akibat-akibat yang mereka lakukan. Negara-negara mana yang mereka masuki itu semua chaos, kacau balau semua. Paling anunya Mesir. Dia gulingkan Husni Mubarak tuh. Benar, Husni Mubarak otoriter. Tapi apakah setelah digulingkan Husni Mubarak kemudian muncul negara yang lebih baik? Diangkat pemimpin mereka kemudian baik? Jawabnya tidak. Tapi mereka sering ngomong, Ahlussunnah itu banci, penjilat penguasa. Kita tidak menjilat. Saya katakan kepada antum, ada ustadz-ustadz kita yang memegang atau yang berada pada jabatan strategis menteri gitu. Antum temukan penasehat presiden,
atau wakil menteri. Karena bukan itu cara berdakwah. Berdakwah itu kita membina masyarakat sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. The best of leader gitu loh. Pemimpin-pemimpin yang terbaik. Demikian lalu sunnah. Berjuang dengan cara Nabi. Kita taat sama pemerintah itu. Nabi yang suruh. Allah yang suruh. Tidak ada tendensi duniawi yang kita harapkan. Yang penting kita dikasih terus berdakwah. Menyampaikan agama yang hak ini kepada masyarakat. Dan saya katakan inilah cara Ahlus Sunnah ikut mengisi apa yang disebutkan di dalam teks proklamasi. Mencerdaskan kehidupan. Katanya hafal proklamasi. Tapi nyatanya huru hara di negara ini. Nah, kita pindah ke kaidah berikutnya. Kaidah kedua. Qaidatun fil ibadah. Kaidah dalam masalah ibadah. Al ibadatu mabdaha ala tauqif. Perhatikan nih. Ibadah itu dasarnya adalah tauqif. Tauqif itu apa sih? Dalil. Tauqif itu artinya dalil. Dari dalil. Pakai wahyu. Ya, bukan sama kita. Ibadah itu tauqifiyah. Harus ada dalilnya. Lanjutkan sedikit ya. Jadi ibadah itu dibangun di atas asas tauqifiyah. Apa tauqifiyah itu? Pakai dalil. Tidak boleh semua kita. Allahu amara bittiba'ir rusul. Dan Allah menyuruh kita untuk mengikuti Rasul. Makanya bentuk tauqifiyahnya ibadah itu mengikuti Rasul. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-31. Surat Ali Imran ayat 31. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad, jika engkau benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Maksudnya ikuti Nabi Muhammad. Allah akan mencintaimu. Lihat, ayat ini mengumpulkan banyak sekali faedah kata para ulama. Salah satunya, enggak usah sebut banyak-banyak, satu aja. Di antara faedah dari ayat ini adalah kecintaan Allah dan diampuni dosa terletak pada mengikuti sunnah. Artinya ikhwan, selama antum mempraktikkan sunnah, selama itu pula antum diampuni dosanya dan dicintai oleh Allah. Wudu mengikuti sunnah, diampuni dosa. Salat mengikuti sunnah, diampuni dosa. Berpuasa mengikuti sunnah, diampuni dosa. Menghidupkan sunnah-sunnah, diampuni dosa. Dan demikian semua itu mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Makanya Nabi itu tidak butuh dibuatkan majelis cinta Rasul. Tidak perlu. Karena bukan itu. Yang diinginkan Nabi itu kau ikut sunnahku, kau praktekkan sunnahku. Nabi nggak butuh itu. Yang Nabi butuhkan itu kau hidupkan sunnahku. Sekarang begini jemaah, pertanyaannya, Ustadz, apakah dengan aku tidak menghidupkan sunnah aku rugi dan Nabi juga rugi? Jawabannya Nabi tidak rugi. Kita yang rugi. Ruginya di mana? Di dunia kita tidak mengikuti Nabi, berarti kita berdusta dengan ucapan kita mengaku mencintai Nabi. Di akhirat lebih parah ruginya. Apa lebih parah ruginya? Gak bisa minum dari telaganya Nabi. Diusir kita sama Nabi. Tuh. Rugi kita rugi. Bukan Nabi yang rugi. Nabi itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Wa innalaka la ajron ghairu. Engkau dapat pahala yang tidak akan pernah terputus. Nabi itu sampai hari ini pahalanya gak pernah terputus. Karena apa yang kita lakukan oleh seluruh kaum muslimin, itu semua pahalanya pasti mengalir ke Nabi. Kenapa Nabi? Karena beliaulah yang pertama kali mengajarkan agama ini kepada kita. Antum sholat, ada bagian Nabi. Antum baca Quran, ada bagian Nabi. Antum berpuasa, ada bagian Nabi.
Wa inna lakal ajran ghairu mamnun. Kamu dapat pahala yang tidak akan pernah terputus. Mereka yang kasihan, yang mengejek engkau, yang mengolok-olok dirimu, mereka yang kasihan. Karena kebaikan mereka terputus. Nah, itulah ikhwan. Nabi tidak butuh kepada kita ini begini. Ya. Tidak butuh Nabi itu. Yang dibutuhkan Nabi SAW itu. Hidupkan sunnah. Dalam setiap aktivitas dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lain Allah mengatakan, "Wa man yuti'illah wa rasulah." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Padzalikal fawzul adzim. Dan mereka mendapatkan kemenangan yang agung. Ya, mereka kekal. Orang masuk surga tidak mungkin keluar, tapi orang masuk neraka ada kemungkinan dia keluar. Makanya kan orang masuk neraka sebagaimana yang sudah kita sering sebutkan, berdasarkan penjelasan para ulama diantaranya apa kata Syekh Abdul Razak dalam bukunya, orang masuk neraka itu ada dua model. Model pertama namanya khulud. Khulud itu kekal, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Yang kedua adalah duhul. Duhul itu masuk sejenak, keluar setelah itu. Itu kondisi orang masuk neraka. Tapi kalau masuk surga, dia khulud, tidak akan pernah keluar. Jadi nggak ada ceritanya dikasih surga baru neraka gitu, nggak ada. Kalau sudah masuk surga ya surga. Saya sering sampaikan kepada beberapa pelaku usaha ya. Di antara tanggung jawab owner terhadap karyawan itu adalah memberikan kepada mereka pelatihan, bukan hanya pelatihan secara skill duniawi, tidak. Tapi memberikan kepada mereka pelatihan secara ukhrawi. Bagaimana melaksanakan sholat yang baik. Itu perlu diajarkan kepada karyawan. Karena kalau karyawannya sudah benar sholatnya, pekerjaannya pasti akan lancar. Kalau karyawannya sudah sholat kayak ayam patok beras, gimana mau usahanya lancar? Perlu di pelaku usaha itu memperhatikan masalah. Ada saya lihat beberapa pelaku usaha sudah mulai sadar akan hal tersebut. Jadi itu bagus. Saya katakan itu bagus ya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab dia sebagai owner ya. Harus dilakukan supaya dia tidak hanya memberikan manfaat dunia, tapi juga memberikan manfaat ukhrawi. Tapi perjamaah sekali ini yang mungkin bisa kita ambil pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.